Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yolanda Devania, NPM 20 0120 10133. Saya dari kelas Strategi Operasi K. Di sini saya akan memberitahu kalian mengenai pengembangan produk dan layanan serta organisasi. Latar belakang. Produk dan jasa yang dihasilkan oleh suatu operasi adalah wajah publik dalam arti kasar menilai sebuah perusahaan. Produk dan jasa yang baik sama dengan perusahaan yang baik. Karena itu, selalu masuk akal untuk mencurahkan waktu dan upaya untuk mengembangkan produk dan layanan baru. Selain itu, telah lama diterima bahwa ada hubungan antara bagaimana perusahaan mengembangkan produk dan layanan serta seberapa sukses produk dan layanan tersebut di pasar. Pentingnya strategis pengembangan produk dan layanan di sini ada 3. Yang pertama yaitu mengembangkan produk dan layanan dan mengembangkan proses. Yang kedua ada perubahan produk dan proses harus dipertimbangkan bersama. Dan yang terakhir ada desain modular dan kostumisasi massal. Selanjutnya ada pengembangan produk dan layanan sebagai sebuah proses. Yang pertama yaitu pengembangan produk dan layanan analisis strategi operasi. Yang kedua ada tahapan perkembangan. Yang ketiga ada pengembangan produk dan layanan sebagai corong. Yang keempat ada perkembangan simultan. Selanjutnya ada perspektif persyaratan pasar tentang pengembangan produk dan layanan. Di sini terdapat 5 perspektif persyaratan pasar tentang pengembangan produk dan layanan. Yang pertama yaitu kualitas pengembangan produk dan layanan. Yang kedua ada kecepatan pengembangan produk dan layanan. Yang ketiga ketergantungan pengembangan layanan produk. Yang keempat ada fleksibilitas pengembangan produk dan layanan. Dan yang terakhir ada biaya pengembangan produk dan layanan. Perspektif sumber daya operasi pada pengembangan produk dan layanan. Di sini terdapat 10 perspektif sumber daya operasi pada pengembangan produk dan layanan. Yang pertama ada kapasitas pengembangan produk dan layanan. Yang kedua ada jaringan pengembangan produk dan layanan. Yang ketiga ada pengembangan in-house dan subkontrak. Yang keempat ada melibatkan pemasok dalam pengembangan. Yang kelima ada melibatkan pelanggan dalam pengembangan. Yang keenam ada teknologi pengembangan produk dan layanan. Lalu yang ketujuh ada teknologi manajemen pengetahuan. Yang kedelapan ada organisasi pengembangan produk dan layanan. Yang kesembilan ada struktur organisasi berbasis proyek. Dan yang terakhir ada efektivitas struktur alternatif. Selanjutnya yaitu strategi pengembangan produk pada perusahaan Samsung. Beberapa tahun yang lalu, Samsung merupakan sebuah perusahaan elektronik yang biasa. Sebagian orang hanya mengetahui perusahaan ini sebagai perusahaan elektronik dari Korea dengan produk yang standar. Namun, nama Samsung telah melejit cukup hebat. Produk-produk Samsung seperti smartphone, tablet, dan tentunya produk elektronik untuk rumah tangga telah memenuhi pasar dan mampu bersaing dengan nama-nama hebat yang telah merajai pasar sebelumnya. Hal ini dapat terjadi akibat keseriusan perusahaan ini dalam membiayai dan mengelola proses pengembangan produk baru. Samsung dianggap sebagai salah satu perusahaan yang rela mengeluarkan dana yang sangat besar untuk departemen riset dan pengembangan produknya. Menurut Samsung sendiri, mereka mengambil setidaknya 9% dari keuntungan penjualan produk mereka untuk proses riset dan pengembangan. Pada tahun 2012, Samsung mengeluarkan dana sekitar 9 miliar dolar Amerika untuk pengembangan produknya. Angka sebesar itu tentunya sangat besar untuk sebuah proses riset dan pengembangan produk baru. Bahkan beberapa perusahaan saingan pun tidak mengeluarkan dana sebanyak itu. Namun, pengorbanan yang dilakukan oleh Samsung berbuah manis dengan berhasilnya mereka merajai pasar dan bahkan perusahaan ini didapuk sebagai perusahaan paling inovatif keempat di dunia pada tahun 2012 yang berdasarkan suatu survei perusahaan konsultan manajemen di Amerika pada 1000 perusahaan di dunia.
Samsung menyatakan bahwa kesuksesan pengembangan produk barunya bertumpu pada orang-orang yang terlibat dan organisasi riset serta pengembangan yang dimilikinya. Samsung menyatakan bahwa mereka memiliki orang-orang yang sangat kreatif bekerja pada perusahaan tersebut. Para periset dan teknisi yang memiliki bakat lebih tersebut adalah aset terkuat dalam perusahaan. Dari seluruh pekerja di Samsung, lebih dari seperempatnya adalah pekerja pada Departemen Riset dan Pengembangan. Mereka memiliki fasilitas riset yang cukup banyak di seluruh dunia, yaitu 42 tempat di mana mereka berusaha untuk membuat suatu desain yang akan membuat brand baru di pasaran dan mematok standar yang cukup tinggi. Selain orang-orang yang berbakat, Samsung juga memiliki sistem organisasi riset dan pengembangan yang luar biasa yang dinamakan The Samsung Advanced Institute of Technology atau SAIT. Organisasi ini memiliki 3 lapisan, yaitu tingkat kompetisi teknologi, Samsung pada area bisnis, mengidentifikasi mesin pengembangan untuk waktu yang akan datang dan menjaga keamanan serta manajemen teknologi. Berbekal karyawan-karyawan yang penuh bakat dan sistem organisasi yang luar biasa, Samsung berhasil membuat suatu jaringan riset dan pengembangan global. Namun, semua itu tidak didapatkan secara instan karena Samsung membutuhkan bertahun-tahun lamanya untuk menemukan jalur identitas desain barunya, yaitu menciptakan produk untuk masa depan. Semuanya diawali oleh fase merasakan dan menyeimbangkan selama tahun 1996 sampai 2005. Fase kedua adalah tahun 2006 sampai 2010, yaitu proses penciptaan dan perjalanan emosional. Fase selanjutnya adalah membuat makna. Fase ketiga inilah yang membuat Samsung begitu mempesona karena mereka tidak hanya membuat tampilan luar yang cantik dan fungsi yang baik, tetapi mereka membuat produk mereka berarti dan bernilai yang membawa kebahagiaan bagi dunia. Kerja keras, pengorbanan, dan biaya besar yang dikeluarkan Samsung terbukti sukses, membawa Samsung sebagai perusahaan kelas dunia yang produk-produknya tidak hanya memenuhi pasaran, tetapi masyarakat dunia senantiasa menunggu inovasi yang dilakukan oleh perusahaan ini. Dengan manajemen riset dan pengembangan yang dilakukan, kita dapat berharap bahwa produk inovatif Samsung akan selalu berkembang dan menarik perhatian dalam waktu yang cukup lama di tahun-tahun yang akan datang. Adapun kesimpulan dari materi ini yaitu pasar yang kompetitif dan pelanggan yang membutuhkan produk dan layanan diperbarui dan ditingkatkan. Bahkan perubahan kecil pada produk dan layanan dapat berdampak pada daya saing. Pasti juga menjadi lebih terfragmentasi, membutuhkan varian produk dan layanan yang dikembangkan secara khusus untuk kebutuhan mereka. Pada saat yang sama, teknologi menawarkan peningkatan peluang untuk eksploitasi mereka dalam produk dan layanan baru. Seseorang juga tidak dapat selalu memisahkan pengembangan produk dan jasa di satu sisi dari pengembangan proses yang menghasilkannya di sisi lain. Dengan demikian, pengembangan produk dan jasa mempengaruhi dan dipengaruhi oleh hampir semua keputusan dan aktivitas lain dalam fungsi operasi. Mungkin sampai sini pembelajaran dari saya. Kita bisa bertemu lain kali. Terima kasih karena telah melihat video saya. Sampai jumpa.